Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi PI kelas 10 tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Oke, bagi yang belum subscribe, yang baru gabung, yuk klik subscribe dulu agar channel ini lebih berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, langsung aja ke materinya, yaitu tentang dakwah Rasul di Madinah. Hijrah titik awal dakwah Rasulullah SAW di Madinah, wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy kepada Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan agama ajaran Islam makin berat. Maka dari itu hijrah ya. Lalu faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqabah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Dan yang kedua, pada tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah melakukan ibadah haji. Akan tetapi kemudian menyumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau berhijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan pengikutnya, serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Lalu ada faktor lain yang mendorong Rasul hijrah ya. Di antaranya adalah pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Pemboikotan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. Lalu, tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Ketiga, melarang keras bergaul dengan kaum muslim. Dan yang keempat, musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Dari itu Rasulullah hijrah dari kota Makkah dan hijrahnya ke Madinah ya. Sekarang kita masuk substansi dakwah Nabi SAW di Madinah. Apa saja? Ya, yang pertama yaitu membina persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kehadiran Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin, sebutan bagi pengikut Rasulullah yang hijrah dari Makkah ke Madinah, mendapat sambutan hangat dari penduduk Madinah, kaum Ansar. Mereka memperlakukan Nabi Muhammad dan para Muhajirin seperti saudara sendiri. Bahkan mereka mengumandangkan syair yang begitu menyentuh kalbu. Bunyi syair yang mereka kumandangkan adalah sebagai berikut. Telah muncul bulan purnama dari Saniyatil Wada'i. Kami wajib bersyukur selama ada yang menyeru kepada Tuhan. Apa yang diutus kepada kami, engkau telah membuat sesuatu yang harus kami taati. Sejak itulah kota Yasrib diganti namanya oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Madinatul Munawwarah. Jadi begitulah sejarahnya. Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Bakar dengan Farijah ibnu Zuhair Ja'far, Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik, dan Ali bin Abi Thalib dipilih untuk menjadi saudara beliau sendiri. Nabi Muhammad SAW dalam menciptakan suasana agar nyaman dan tentram di kota Madinah, dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjiannya ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Isi perjanjiannya dengan kaum Yahudi itu isinya sebagai berikut. Yang pertama adalah kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. Lalu yang kedua, kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Yang ketiga, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. Yang keempat, orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri. Dan sebaliknya, kaum muslimin juga memikul belanja mereka sendiri. Lalu ada lagi yang berikutnya, yang kelima ya. Yang kelima yaitu kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan keutamaan apapun. Yang berikutnya, kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian. Berikutnya, apabila terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum muslimin
yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Yang berikutnya, siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya kecuali orang zalim dan bersalah, sebab Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik dan berbakti. Lalu yang kedua adalah membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam ya. Jadi di Madinah itu Rasulullah untuk masyarakatnya. Yang pertama itu adalah kebebasan beragama. Tujuan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah memberikan ketenangan kepada penganutnya dan memberikan jaminan kebebasan kepada kaum muslimin Yahudi dan Nasrani dalam menganut kepercayaan agama masing-masing. Lalu yang berikutnya, azan, sholat, zakat, dan puasa. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, bila waktu sholat tiba, orang-orang berkumpul bersama tanpa dipanggil, lalu terpikir untuk menggunakan trompet seperti Yahudi. Tapi Nabi tidak menyukainya. Lalu ada yang mengusulkan menabuh genta seperti Nasrani. Sama Nabi pun tidak setuju ya, karena sudah dipakai oleh agama Nasrani. Menurut satu sumber, atas usul Umar bin Khattab dan kaum muslimin, serta menurut sumber lain, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, panggilan sholat dilakukan dengan azan. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid bin Sa'labah untuk membacakan lafaz azan kepada Bilal dan menyerukannya manakala waktu sholat tiba, karena Bilal memiliki suara yang merdu. Zaid bin Sa'labah untuk membacakan lafaz azan kepada Bilal dan menyerukannya manakala waktu sholat tiba, karena Bilal memiliki suara yang merdu ya. Lalu yang C, prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada tahun ke-10 Hijriah atau 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada atau haji terakhir. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah. Ketika matahari telah tergelincir dengan menunggang untanya yang bernama Al-Qaswa, Nabi Muhammad SAW berangkat dan tiba di lembah yang berada di Qurana. Di tempat ini, dari atas untanya Nabi Muhammad SAW memanggil orang-orang. Dan diulang-ulang panggilan itu oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Jadi ada haji wada ya di tahun 931 Masehi atau tahun ke-10 Hijriah. Lalu yang ketiga adalah mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah, Michael Hart yang menempatkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW pada urutan pertama, menyatakan bahwa beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan. Jadi orang Barat juga sudah mengakui ya, apalagi kita ya. So, strategi dakwah Nabi SAW di Madinah itu apa saja? Yang pertama adalah membangun masjid ya, karena masjid yang dibangun Nabi Muhammad itu tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tapi tempat mencari ilmu, tempat bersiasat juga ya. Lalu membangun ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Ansor Muslim Madinah dengan kaum Muhajirin Muslim Mekah. Lalu yang berikutnya menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-Muslim untuk menjaga stabilitas di Madinah. Nabi Muhammad SAW menjalin persahabatan dengan orang-orang Yahudi dan Arab yang masih menganut agama nenek moyangnya. Nah, waktu zaman dulu itu banyak sekali perang karena ketika berhijrah atau pindah itu banyak yang tidak suka kepada Rasul ternyata ya. Karena maka dari itu mereka mengajak perang ya. Nah, perang yang pertama yang dilakukan oleh orang Muslim itu dan musuhnya ada orang Quraisy itu adalah perang Badar ya. Nah, perangan ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dengan perlengkapan yang sederhana, Nabi Muhammad SAW dengan 305 orang pasukannya berangkat keluar Madinah. Kira-kira 120 km dari Madinah, tepatnya di Badar. Pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy berjumlah antara 900 ya, 3 kali lipatnya dari pasukan
Muslim sampai 1.000 orang. Dalam peperangan ini Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan karena pada saat perang Badar kaum muslimin yakin akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlahnya sedikit tapi tidak membuat nyali kaum muslimin ciut, tetapi sebaliknya ya. Nah, perang yang kedua yaitu dinamakan perang Uhud ya. Nah, kekalahan dalam perang Badar makin menimbulkan kebencian Quraisy kepada kaum muslim. Jadi orang Quraisy itu dendam. Karena itu, mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Nah, pada tahun ketiga Hijriah, mereka berangkat ke Madinah dengan membawa 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Nah, pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid ya, sebagai panglima perangnya. Kedatangan pasukan Quraisy ini disambut Nabi Muhammad SAW dengan sekitar 1.000 pasukan. Nah, tetapi ketika perang Uhud, umat muslim kalah karena ghanimah yang diperebutkan ya. Lalu yang ketiga yaitu ada perang Azab atau perang Khandaq. Nah, di sini Bani Najir yang menetap di Khaybar berkomplot dengan musyrikin Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkekuatan 24.000 pasukan. Pasukan ini berangkat ke Madinah pada tahun ke-5 Hijriah. Atas usul Salman Al-Farisi, umat Islam menggali parit untuk pertahanan. Oleh karena itu, perang ini disebut dengan perang Khandaq atau perang parit. Selain itu, peperangan ini disebut dengan perang Azab, yaitu yang artinya sekutu beberapa suku. Karena Bani Najir, orang Yahudi yang terusir dari Madinah, musyrikin Quraisy, dan beberapa suku Arab yang masih berkomplot melawan pasukan Islam. Pada saat perang Khandaq, umat Muslim mendapat kemenangan karena dengan usulnya Salman Al-Farisi membuat parit. Lalu berikutnya ada perang Hunain. Meskipun Makkah telah ditaklukkan, tidak semua suku Arab bersedia tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dua suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Thaqif di Taif dan Bani Hawazin di antara Makkah dan Taif. Kedua suku ini berkomplot melawan Nabi Muhammad SAW dengan alasan menuntut balas atas berhala mereka yang ada di Ka'bah, yang dihancurkan oleh tentara Islam ketika penaklukan Makkah dengan kekuatan 12.000 pasukan di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Tentara Islam berangkat menuju Hunain. Sekarang umat Islam sudah banyak ya. Nah, berikutnya ada perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Perang ini terjadi karena kecemburuan dan kekhawatiran Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW menguasai seluruh Jazirah Arab. Untuk itu, Heraklius menyusun kekuatan yang sangat besar di utara Jazirah Arab dan Syria yang merupakan daerah taklukan Romawi. Dalam pasukan besar ini bergabung Bani Ghassan dan Bani Ahmides. Setelah perang, Rasul itu membuat surat ya pada para raja. Jadi surat Nabi Muhammad kepada para raja untuk gencatan senjata dan masuk Islam secara sukarela. Akan tetapi, gencatan senjata antara Nabi Muhammad SAW dan musyrikin Quraisy telah memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad untuk melirik negeri-negeri lain, sambil memikirkan cara berdakwah ke sana. Salah satu cara yang ditempuh Nabi Muhammad SAW adalah dengan berkirim surat kepada raja-raja pada penguasa negeri-negeri tersebut. Di antara raja-raja yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad adalah Raja Ghassan, Mesir, Abyssinia, Persia, dan Romawi. Akan tetapi tidak satu pun dari raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada salah satu utusannya yang dibunuh oleh raja. Makanya dulu sangat berat ya dakwah itu. Lalu yang ketiga adalah penaklukan kota Makkah. Pada tahun ke-6 Hijriah, ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu Nabi Muhammad bersama kaum muslimin berangkat. Lalu ada perjanjian Hudaybiyah ya, berisi 5 kesepakatan, yaitu yang pertama, kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Makkah yang melarikan diri ke Madinah, sebaliknya pihak Quraisy menolak. Lalu selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Makkah, dan terakhir tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan videonya ke yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.